kemarin kan. Ya. Pak Sub minta ketemu katanya. Terus saya juga udah izin kemarin, saya tanya, kawan boleh nggak saya ini? Pak Sub bilang boleh. Jadi ini saya bawa Pak Ilham nih, nggak masalah kan? Oh, Oke ya. Jadi kenapa nampaknya muram aja Pak Sub ini? Ada yang digalaukan kayaknya ya. Oh, inilah Pak. Saya ini butuh kawan bicara ini Pak. Oh, gitu. Mana tahuan nanti ada ide-ide cemerlang yang muncul nanti Pak, dengan ngomong sama Pak Ahmad ya. Ini Pak, saya di sekolah kan ngajar kelas 3 Pak, ngajar matematik ya. Saya punya rencana di sekolah ini sebenarnya mau buat bimbel. Nah, bimbel matematik. Mantap itu Pak Sub. Terus mantap ide ini kelas 3 ya. Ya Pak. Ngajar kelas 3 punya bimbel. Mantap nih Pak Sub. Terus terkait itu Pak Sub ngajak saya ketemu, mau cerita katanya. Terus kira-kira dari pertemuan kita ini, perbincangan kita ini, apa nih target Pak Sub nih dari perbincangan kita ini? Targetnya apa nih? Saya mengharapkan dapat ide nanti nih Pak, ide yang bagus, yang cemerlang ini. Iya. Biar bimbel yang saya rencanakan itu dapat berjalan baik, nanti menarik lah gitu loh Pak. Ya, mau cari ide gitu Iya. Pak Sub ya. Oke. Terus bimbel, saya tadi menangkapnya bimbel tuh ya. Iya. Hal pentingnya bimbel. Mau bikin bimbel terkait mata pelajaran Pak Sub, Iya. matematika. Karena Pak Sub ngajar di kelas 3 ya. Ya. Nah, terus kira-kira apa nih yang Pak Sub galaukan terkait pelaksanaan bimbel ini gitu loh? Yang digalaukan tuh apa tuh untuk pelaksanaan bimbel? Nah itulah Pak. Pertama, saya butuh dukungan sebenarnya dari kepala sekolah, Ya. dukungan dari kawan-kawan. Itulah Pak. Jadi itulah yang galau, dukungan tuh harus saya dapatkan kayak mana tuh cara dapat, itulah Pak, gitu dapat dukungan tuh. Berarti dukungan ya. Hmm. Mau bikin bimbel Hmm. untuk mata pelajaran matematika, berarti sampai saat ini kayaknya belum maunya ada dukungan gitu Iya, ya dari iya. kepala sekolah ya sama kawan-kawan. Kawan-kawan. Terus kawan-kawan ini siapa nih maksudnya? Pak Sub? Ya terutama guru matematik Pak. Guru matematik ya. Iya. Karena nggak sendiri Pak Sub ya di sekolah ya. Iya. Ya. Ada berapa orang Pak Sub? Kami ada 6 orang Pak. 6 orang. Terus bersama kepala sekolah Pak Sub udah pernah ketemu nih menceritakan tentang bimbelnya? Belum Pak. Belum. Ya itulah yang saya masih ragu menjumpai dia. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa nih Pak Sub ragu nih mau ketemu sama kepala sekolah terkait mau membicarakan bimbel? Apa yang bikin Pak Sub? Ini Pak, makanya saya belum dapat. Saya udah bisa nanti kalau menemui kepala sekolah dia akan tanya sistemnya seperti apa, modelnya seperti apa. Iya, Ini iya, yang iya. belum dapat gitu. Berarti ide konsep Iya. untuk proses Nah, bimbelnya Pak. bimbelnya, iya. Terus pembelajaran ini belum dapat ya, konsep bukunya belum ada Iya, ya sama konsep gitu ya. Kalau ini kan berarti kan udah ada keinginan nih Ya. bikin bimbel. Kalau gambaran Pak Sub sendiri sih, itu proses bimbel itu pengennya Pak Sub seperti apa? Nah, pokoknya ini ya Pak, anak-anak tertarik dengan itu, menarik, konsep yang menarik gitu aja Iya, gitu iya. loh. Jadi sehingga anak suka mengikuti dia gitu. Mengikuti proses pembelajarannya ya. Itulah, Pak. Terus tadi kan Pak Sub bilang Pak Sub nggak sendiri nih, Nah, ada beberapa orang, Ya. 6 orang tadi ya, Ya. kalau saya ingat tadi 6 orang. Pak Sub udah pernah nih nggak ketemu dengan kawan-kawan? Ini terkait dukungan tadi ya. ya. Dukungan tadi Pak Sub bilang ada dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari kawan-kawan. Terus kalau dari kawan-kawan, kalau kepala sekolah tadi belum ketemu kan, Ya. karena belum ada konsep itu. Jadi sama kawan-kawan udah pernah cerita belum? Belum juga, belum saya sampaikan Pak, karena gini saya masih mikir konsep yang sederhana tetapi mudah dilaksanakan gitu loh, sederhana dan menarik dilaksanakan.
makanya saya panggil Pak Ahmad nih, apa kira-kira ini ya, gitu. Biar kayak mana menghubungi kawan, berkomunikasi dengan kawan, supaya dia tertarik gitu. Jadi berarti situasinya Pak Sub ini kalau boleh ini saya konfirmasi lagi nih sama Pak Sub. Berarti konsepnya itu belum ada utuh. Ya. Pak Sub punya keinginan, rencana. buat itu ada rencana, tapi belum ketemu kepala sekolah dan belum ketemu juga dengan kawan-kawan Ya. dalam hal membicarakan konsep ini gitu ya, konsep pembelajaran ini. Kira-kira kalau menurut Pak Sub ketemu kawan-kawan tuh bisa nggak dapat dukungan gitu loh? Ya, saya rasa bisa Pak. Mungkin ini loh Pak Ahmad ya. Kalau menurut saya sebaiknya saya komunikasi dengan kawan dulu. Nah, saya coba jabarkan dulu rencana apa ide konsep di kepala saya. Keinginan lah dulu ya, namanya keinginan ya. ya. Saya coba dulu menghubungi kawan-kawan. Nanti bagaimana tanggapannya, nanti itulah yang kita diskusikan musyawarah. Kalau misalnya kawan sudah mendukung, mungkin ada kepala sekolah enak kali itu, mungkin itu saya rasa. Iya. Berarti kalau ini saya coba simpulkan sedikit cerita Pak Sub tadi. Berarti nih Pak Sub pengen ketemu saat ini Pak Sub punya niatan mau bikin bimbel matematika. Ya. Ya. Dan Pak Sub punya 6 orang nih. Ya. Nah, ya. Guru matematika di sekolah Pak Sub. Ya. Pak Sub belum ketemu. Berarti Pak Sub akan ketemu dengan kawan-kawan, menyampaikan niatan ini, berdiskusi, Ya. dan dari hasil diskusi dengan kawan-kawan nanti berharap sudah siap nih Ya. dengan kepala sekolah, Ya. begitu ya. Ya. Nah, berarti kalau sudah siapnya kan berarti kira-kira udah bisa nih kan digambarkan, mungkin nanti udah ada konsep nih dengan kawan-kawan. Ya. Begitu mungkin kira-kira Ya. Pak Sub ya. Ya, betul. Artinya dengan diskusi dengan kawan-kawan, Pak Sub dapat konsep, Ya. gitu ya. Ya. Oke. Berarti kira-kira kalau boleh kita ulang lagi nih terkait kebingungan Pak Sub tadi. Kalau saya memberi solusi kan nggak mungkin juga, Ya. karena saya juga nggak ada di lapangan di tempat Pak Sub kan. Hanya saja kalau coba menggali dari Pak Sub tadi, kalau kita review kembali apa tadi kira-kira yang akan Pak Sub lakukan nih gitu. Pertama, Dalam waktu dekat ya pertama saya hubungi kawan saya tadi dulu, ya. musyawarah dulu, menjabarkan ide sama dia. Iya. Kalau Betul. sudah disepakati ide itu, Udah jadi konsep ya. konsep, Ya. saya ada kepala sekolah. Oke. Saya minta dukungan, mungkin ada fasilitas, Iya, mungkin terkait dengan pendanaan sedikit banyaknya tentu ada Pak. Itu rencana saya Pak, apa yang saya pikirkan sekarang. Berarti sudah mantap tuh Pak Sub. Dari gerakan pribadi nih, Iya. individu, jadi gerakan kolaborasi namanya nih ya. Komunitas ya, Pak. Ya, jadi Partisi, komunitas Pak, ya. kan? Iya, Iya, iya. komunitas guru matematika berkolaborasi. Udah jadi konsep bersama tuh kan? Iya. Nah, baru menghadap kepala sekolah. Saya pikir sudah sangat mantap itu Pak Sub ya. Itu jadi gerakan yang bersama. Saya pikir itu dengan banyak kepala mungkin akan lebih banyak ide ya. Baik, kira-kira kalau memang itu tuh rencana Pak Sub ke depan nih dalam waktu dekat, siapa dulu yang mau dijumpai? Pertama yang saya jumpai tentu Pak wakaf kurikulum dulu, karena terkait pembelajaran di sekolah. Oh iya. Terkait dengan fasilitas sekolah. Iya betul. Ya udah, habis itu kalau kurikulum itu kan menghadapi kepala sekolah, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakaf kurikulum, rekan-rekan guru, terutama guru matematika. Iya. Demi lancarnya Pak, itu yang akan saya butuhkan sebenarnya. Berarti udah dapat nih ya, Nah, udah dapat, idenya ya. iya. Oke ya. Berarti terus kalau sudah ketemu kawan-kawan, dapat konsep, nanti ketemu wakaf kurikulum, pada akhirnya tetap akan ketemu kepala sekolah nih ya. Iya. Semoga nanti kepala sekolah dapatkan dukungan dari kepala sekolah ya, bisa mendukung baik dari segi fasilitas ya. Dalam waktu berapa lama nih kira-kira Pak Sub butuh menyatukan ide ini sama kawan-kawan? 6 orang kan? Iya Pak, ini saya Berapa lama? Saya akan secepatnya ini Pak, secepatnya karena ini sudah di akhir semester ini, dan masuk semester 2 secepatnya. Mungkin dalam minggu ini saya akan mencoba menghubung kawan-kawan, ya, kemudian setelah itu saya cepat. Dan pokoknya saya berusaha dalam minggu ini selesai. Dengan kawan-kawan Ya, ya. dengan kawan-kawan. Selanjutnya baru Kepala sekolah dan Iya. wakaf kurikulum. lebih kurang 1 minggu atau 2
2 minggu udah selesai nih berarti ya pembicaraannya. Nah udah mantap tuh Pak Sup. Ya Kira-kira menurut Pak Ahmad tuh sudah bagus mantap ya? sekali itu. Saya pikir sudah oke gitu kan. Saya jadi pengen juga nih 2 minggu lagi kalau bisa kita ketemu nih kan. Iya. Pengen tahu juga saya nih bagaimana perkembangannya kan. Oke Pak, nanti kalau udah hafal kita ketemu lagi Pak. Oke. Saya Iya. hubungi Pak Ahmad lagi, kita cerita lagi mengenai konsep-konsep yang baru lagi ya Pak. Oke, mantap. Iyalah, semoga saya hanya bisa berharap dan mendoakan nih Pak Sup ya, semoga sukses, bimbelnya jadi. Dengan demikian ya anak-anak nanti kan bisa lebih maksimal nih masuk ke PTN tadi targetnya kan. Iya betul. Iya, oke Pak Sup. Nanti kalau udah oke, saya tunggu kabar dari Pak Sup ya. Terima kasih Pak Ahmad ya. Iya, oke. Nah, gimana Pak Ilham? Menurut Pak Ilham nih, pandangan Pak Ilham gimana? Menurut saya Bapak udah bagus. Menurut saya Bapak udah bagus. Alur pertanyaannya sudah mengarah ke solusi yang diharapkan. Kemudian menurut saya juga Bapak sudah sesuai dengan kompetensi seorang coach. Ya, saya dari pengamatan saya tadi saya melihat Bapak betul-betul konsentrasi penuh. Bapak mendengarkan dengan baik. Kemudian saya juga tadi melihat Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang menggali ide-ide dari rekan coach kita tadi. Saya pikir Bapak udah bagus. Cuman sedikit yang mau saya tanyakan, mungkin ada ide lain menurut Bapak selain yang disampaikan dari rekan kita tadi. Ada nggak gitu Pak Ahmad? Kalau saya sih berpikirnya Pak Sup ini kan udah punya niatan nih, udah mantap gitu loh kan. Iya ya. Hanya saja kan ketika mau ketemu sama kepala sekolah tadi kan Pak Sup bingung. Nah, jadi ide yang digali Pak Sup tadi itu sudah sangat bagus gitu. Jadi dari niatan dia, jadi gerakan kolaborasi nih dengan kawan-kawan yang lain, Iya, terutama guru-guru matematika kan. Iya, iya. Kalau saya sih berharapnya nambah dikit aja nambahnya. Sebelum ketemu sama kawan-kawan, Pak Sup juga udah bawa ide nih. Nah, tadi kan Pak Sup juga udah bilang itu tadi kan, sudah sampaikan itu bahwa dia juga akan sampaikan ide. Nah, artinya kan juga Pak Sup tidak hanya datang kepada kawan-kawannya dengan niatan yang konsepnya nol gitu kan, tapi juga sudah punya konsep. Nah, baru nanti kan kawan-kawan bisa jadi kan di antara yang 6 itu ada juga yang punya konsep atau memang sama sekali hanya ngikut, nggak ada konsep tapi ngikut gitu kan. Tapi kalau Pak Sup sudah ada konsep, ditambah mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik lah, bisa jadi konsep Pak Sup itu juga jadi konsep pemantik gitu loh, ditambah dengan kawan-kawan bisa lebih oke gitu loh kan. Nah itu aja sedikit aja, tapi pada prinsipnya apa yang direncanakan Pak Sup, yang direncanakannya tadi itu sudah mantap. Saya pikirnya begitu, karena memang betul-betul digali dari dirinya sendiri begitu kan. Ya menurut saya bagus itu tambahan yang Bapak sampaikan itu. Jadi ketika nanti Pak Sup akan membuka dialog musyawarah dengan rekan-rekan, sudah punya bahan untuk dibicarakan. Betul. Itu Pak ya? Iya, sudah ada walaupun itu belum matang, tapi kan ditambah dengan kawan kan. Lebih dimatangkan lagi Iya, dalam dengan musyawarah kawan-kawan. nanti ya, dengan kawan-kawan, dengan kepala sekolah Pak ya. Iya. Sip, mantap. Tes dulu. Ini Pak Ilham, kenalkan dulu ini kawan. Oh iya. Pak Ahmad ya. Iya. Apa kabar Pak Ilham hari ini? Alhamdulillah baik Pak Sup. Itu tadi menyambung percakapan kita di HP tadi, di telepon tadi Pak. Bapak kan ngajak ketemu. Iya. Ini udah bertemu kita nih Pak. Iya. Nah, kira-kira apa yang mau Bapak Ilham sampaikan? Iya. Begini Pak Sup, saya ada ide nih kan. Ide saya ini mau buat sekolah sepak bola di sekolah, tempat saya ngajar. Itu ide saya ini. Oh, ide bagus tuh Pak Ilham.
kira-kira apa kendala Pak? Nah, Kendala kemungkinan yang terpikir sama saya ini nanti yang pertama itu izin kepala sekolah. Kemudian izin dari orang tua murid. iya. Kemudian dukungan dari rekan-rekan di sekolah. Itu yang kira-kira agak mengganjal dalam pikiran saya, Pak. Ternyata tujuan Pak Ilham bertemu gitu membicarakan itu ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi Pak Ilham punya kendala ini sebenarnya ya. Iya. Izin dari kepala sekolah ya Pak ya. Izin dari orang tua murid Pak ya. Oke. Jadi Bapak sudah punya konsep tentang sepak bola ini Pak, yang sehingga gini loh Pak, Bapak sudah punya konsep, tentu sudah punya konsep bagaimana membuat klub bola ini, dan kira-kira punya ide apa Bapak menarik orang tua untuk tertarik dengan ide ini Pak? Ya. Yang terpikirkan sama saya itu nanti kalau seandainya klub sepak bola ini jadi dibentuk di sekolah tempat saya bertugas, itu yang pertama untuk memunculkan bibit-bibit sepak bola yang ada di daerah saya, Pak Sob, terutama murid-murid yang ada di sekolah tempat saya bertugas. Karena menurut pengamatan saya, banyak siswa-siswa di sekolah saya itu yang memiliki bakat-bakat sepak bola tetapi tidak tersalurkan. Jadi mereka saya perhatikan lebih banyak menghabiskan waktu yang menurut saya kurang berguna, seperti main game dan lain-lain. Kemudian sepengetahuan saya, banyak pemain-pemain sepak bola ini nanti yang masa depannya bagus. Baik itu dari segi pendapatan ekonominya, atau dari segi pengalaman hidupnya, dan lain-lain. Dan juga pemikiran saya, tidak semua siswa saya ini nanti yang berhasil di dunia pendidikan. Siapa tahu nanti kan ada mereka yang berhasil di dunia olahraga. Cuman di sini saya masih fokuskan dulu olahraganya itu di bidang sepak bola. Makanya saya berencana untuk membentuk klub sepak bola di sekolah. Nah, kira-kira nanti konsep yang terpikirkan sama saya itu pertama ya, saya membuat seperti promosi. Saya akan tampilkan beberapa tayangan-tayangan atau informasi-informasi mengenai pemain-pemain sepak bola Indonesia yang berhasil dalam karirnya. Kira-kira itu yang terpikir sama saya, Pak. Bagus sekali Pak. Saya juga sependapat itu Pak. Bapak sudah mengenali bakat-bakat anak-anak Bapak yang terpendam, bisa digali itu Pak ya. Apa kira-kira Pak Ilham kalau menjadi kendala sama Pak Ilham sehingga ada kegundahan, saya lihat kendala dalam beberapa membuat klub ini, kira-kira menurut Bapak kendalanya apa? Kendalanya kemungkinan biasanya itu yang paling berat di masalah dana, karena ini kan berkaitan dengan sekolah, maka otomatis tentunya kepala sekolah mungkin akan mempertimbangkan tentang
pengeluaran tambahan untuk mendanai kegiatan pembentukan, baik dalam pembentukan maupun nanti dalam operasionalnya di dalam kegiatan klub sepak bola ini nanti. Menurut saya kendala terberatnya di situ nanti nih Pak. Oke, jadi saya rasa gini juga, Bapak Ilham juga sudah punya ide, punya pikiran untuk mengatasi kendala ini Pak. Kira-kira apa cara Bapak mengatasi kendala tentang dana ini Pak? Nah, sehingga tidak berat dia gitu. Ya. Jadi nanti pertama kan Pak, saya temui dulu rekan-rekan sesama guru olahraga. Kami membicarakan konsep dasarnya dulu seperti yang sudah saya ceritakan ke Bapak tadi. Kalau kira-kira rekan guru olahraga tersebut mendukung, maka kami akan membuat seperti konsep kecil, presentasi kecil yang di dalamnya itu memuat tujuan-tujuan, kemudian maksud dasar atau maksud awal kami nanti membentuk sepak bola, klub sepak bola di sekolah. Itu kan tujuan utamanya kali kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan ke Pak Sub di awal, bahwasanya untuk menggali bakat anak, memunculkan bibit-bibit sepak bola di sekolah, kemudian agar anak-anak kita ini lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif daripada yang selama ini saya perhatikan mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal yang kurang berguna. Nah, kemudian nanti setelah itu, setelah nanti mendapat izin dari kepala sekolah, tentunya mungkin nanti kepala sekolah akan bertanya bagaimana masalah dananya dan segala macam ya Pak Sub ya. Nah, yang sudah terpikir sama saya nanti, dana tersebut sumbernya sebagian dari sekolah, sebagian nanti dari iuran peserta, atau bisa juga nanti sebagian dari gotong royong warga sekolah. Mungkin ada warga sekolah yang mau menyumbang, atau bisa jadi mungkin nanti ada orang tua murid yang ekonominya lebih baik, mungkin bisa sebagai donatur. Jadi nanti untuk ke sana mungkin kami akan membuat seperti proposal kecil atau gambaran rincian dana, kira-kira berapa biaya operasional yang dibutuhkan selama baik dari awal pembentukan sampai ke proses pelatihan. Kira-kira seperti itu Pak Sub. Itu udah terbayang sama Pak Ilham dananya dari mana itu. Iya. Artinya apa ya? Oh, bagus. Saya pun juga berpikir seperti itu tadi kan. Ini lagi Pak Ilham. Jadi dalam ini dana udah Bapak pikirkan, ini udah konsepnya udah bagus juga menurut saya ini. Di samping dana dari iuran, dana dari sumbangan, atau dana dari proposal dan donatur misalnya Pak. Ini demi kemajuan sekolah kan Pak. Iya. Pasti insya Allah akan banyak yang membantu itu. Nah, kalau sekiranya dana sudah teratasi sama Bapak, kemudian bagaimana rencananya Bapak, rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk klub ini berjalan gitu? Ya, yang pertama itu nanti kita akan buat seperti apa namanya ya, seperti poster begitu Pak, seperti poster atau seperti spanduk seperti yang di situ nanti akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran, kemudian tentang schedule latihan, kemudian tentang tampilan
informasi pemain-pemain sepak bola kita yang sudah berhasil gitu. Itu untuk menarik minat dari masyarakat, terutama orang tua murid. Oh, itu yang akan rencana yang udah Rencana, Bapak iya. jalankan. Oke, nah ini loh Pak, ini kalau rencananya sudah Bapak konsep sedemikian rupa, ini kapan rencana ini? Tunggu dulu Pak, ini siapa-siapa aja tentu yang terlibat ada di sana Pak, yang terlibat. Kira-kira siapa yang bisa bantuan, siapa yang Bapak butuhkan? Kira-kira yang terlibat. Yang terpikir sama saya nanti, selain tadi saya sudah bekerja sama dengan rekan guru olahraga, saya juga berencana akan mengundang rekan-rekan guru yang lain yang sepemikiran dengan kami, yang seide dengan kami. Mungkin ada yang pendapatnya sama, nanti kami akan bergabung, karena saya juga butuh dukungan dari rekan-rekan guru yang lain. Kemudian bisa juga nanti saya akan menjumpai beberapa orang tua murid yang saya tahu informasinya banyak juga orang-orang tua murid kita ini yang hobi sepak bola Pak. Hobi sepak bola, siapa tahu nanti mereka juga mendukung. Jadi rencana saya, struktur kepengurusan ini nanti tidak hanya melibatkan warga sekolah, tapi pengurus intinya mungkin warga sekolah, hanya saja ada seperti pengurus pendamping, ya mungkin sebagai pemberi ide atau pemberi masukan, atau mungkin mengawasi kinerja kita lah. Jadi intinya kita akan melibatkan sebagian warga sekolah, sebagian orang tua murid, atau masyarakat lain yang mendukung. Berarti Pak Ilham sudah memikirkan sebuah kolaborasi yang bagus. Iya. Nah, baik itu masyarakat, orang tua, kemudian masyarakat sekolah, itu yang sangat bagus itu Pak. Jadi kalau misalnya ini sudah Bapak pikirkan dengan matang terkait dana, terkait rencana Bapak, kemudian kapan ini rencana ini mau Bapak eksekusi ini? Kira-kira menurut Pak Ilham, Pak, tepatnya kapan ini dimulai ini? Ya, pertama rencana saya besok akan menjumpai rekan guru olahraga, membicarakan ide awal ini. Kemudian kalau mereka setuju dan kami sudah menyiapkan konsep untuk dimusyawarahkan sama kepala sekolah, 2 hari setelah itu kami akan menjumpai kepala sekolah. Dan kalau kepala sekolah sudah memberi izin terkait semua kendala yang sudah beliau setujui, rencana kami selanjutnya akan mensosialisasikan dengan seluruh warga sekolah. Nah dari situ nanti kami akan mendapatkan siapa-siapa saja rekan-rekan warga sekolah yang mendukung, atau mungkin mendukung tetapi tidak bisa sepenuhnya mungkin karena mereka ada kesibukan yang lain. Nah setelah itu kami akan melanjutkan sosialisasi kepada orang tua murid. Nah sebelum nanti kami sosialisasi ke orang tua murid atau masyarakat terkait, kami akan membuat dulu sebuah konsep yang menarik. Yeah. Nah, konsep yang menarik itu nanti berisi informasi-informasi tentang tata cara pendaftaran, terus tentang prosedur pelatihan, terus tentang profil-profil pemain sepak bola yang sudah berhasil. Nah di situ juga nanti akan kami tambahkan rencana untuk mengundang pelatih yang berpengalaman dari luar untuk menambah pengetahuan rekan-rekan guru olahraga yang sudah ada. Itu udah luar biasa Pak, itu dalam waktu dekat Pak ya. Iya. Inilah Pak, saya setuju sekali dengan rencana Bapak yang positif, kemudian membangun dan menggali bakat minat, sehingga
anak mungkin itu saya udah pastikan senang karena bola itu sudah menjadi olahraga yang disenangi di seluruh dunia ya kan Pak. Nah luar biasa Pak, saya rasa Bapak udah menemukan ide-idenya. Jadi saya gini loh Pak, kalau sudah Bapak laksanakan, saya mau tahu hasilnya kayak mana nanti Pak. Jadi kasih tahu saya Pak ya. Baik. Oke, bagus luar biasa Pak. Cukup, ada apa lagi Pak? Saya rasa udah luar biasa itu Pak idenya. Ya, saya pikir saya sudah mendapat pencerahan ini Pak dari hasil cerita kita ini. Saya sudah dapat gambaran lah kira-kira bagaimana saya nanti akan mengatasi kendala-kendala yang akan saya hadapi. Gimana Pak Ahmad? Ya sudah bagus Pak Sob. Saya kalau melihatnya ya dari proses coaching tadi, kalau kita lihat dari kompetensi inti proses coaching itu kan ada kesadaran penuh dari sisi coach ya, kesadaran penuh. Saya melihat ini Pak Sob perhatian itu sudah dapat gitu, sudah nampak betul. Yang pertama, yang kedua mendengarkan aktif gitu kan. Jadi apa yang disampaikan coaching Pak Ilham tadi, saya pikir Pak Sob sudah cukup bisa mendengarkan aktif. Nah, dari dua proses ini dengan kesadaran penuh dan mendengarkan aktif, Pak Sob juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali tadi kan, mengeksplor situasi Pak Ilham, terus juga sehingga Pak Ilham sendiri dengan sendirinya keluar nih ide-ide dari dia. Yang selama ini mungkin susah dia ungkapkan gitu kan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Sob tadi udah dapat keluar tuh ide-idenya. Sampai pada tahap akhirnya kan Pak Ilham sendiri sudah bisa membuat langkah-langkah rencana nih, apa yang akan dia lakukan. Kan begitu tadi kan, menjumpai rekan-rekan guru olahraga, menjumpai kawan-kawan olahraga, menjumpai kepala sekolah, minta dukungan juga dengan orang tua murid gitu kan, membuat promosi tadi gitu kan, bagaimana rekrutmen, bagaimana proses pelatihan, juga tadi ada proses transfer pengetahuan atau transfer pengalaman dari pelatih yang sudah berpengalaman dengan kawan-kawan guru olahraga gitu kan. Dan juga tadi kepada orang tua manfaat dari klub ini, kegiatan ini itu kan tadi juga sudah muncul tuh sendiri dari pertanyaan Pak Sob. Artinya saya pikir pertanyaan Pak Sob tadi cukup berbobot dan juga sudah dapat dia dengan mendengarkan aktif dengan rasa itu sudah muncul, sehingga Pak Ilham keluar sendiri nih ide-idenya. Yang selama ini mungkin susah diungkapkan, susah nih dengan cerita, dengan proses coaching itu keluarkan itu dia kan. Ya, saya pikir harapan Pak Ilham sudah sampai nih pada tujuannya gitu. Kalau Pak Sob sendiri nih melihat dari kegalauan Pak Ilham tadi, dari ide yang dia munculkan, ada nggak kira-kira tambahan ide nih dari Pak Sob untuk proses pembentukan klub sepak bolanya, biar kendalanya juga tadi kan ada kendala dana, orang tua, ada nggak gambaran solusi lain, ide dari Pak Sob nih kira-kira? Saya sudah sependapat dengan Pak Ilham. Pertama tentu kita sepakat dengan orang tua dulu, dananya seperti apa, kemudian hubung kepala sekolah, mana tahu ada dana dari bantuan, kemudian kita dapatkan donatur, membuat proposal segala macam. Juga begitu juga ide saya Pak, dan luar sama itu luar biasa. Luar biasa. Yang namanya kegiatan positif, sudah ada ide, kira-kira bisa dieksekusi, yang penting eksekusinya dulu ya, Pak Sob ya. Itu dulu ya kan. Yang penting eksekusi dulu gitu ya. Yang penting udah ada gambaran nih gimana kendala nanti. Mungkin bisa saja nih kendala hanya persepsi kita aja kan. Sebenarnya pas diaplikasikan, diimplementasikan nggak jadi masalah sebenarnya itu kan. Karena ini positif itu. Apalagi di bilang Pak Ilham tadi kan katanya orang tua muridnya juga ada nih yang hobi bola kan. Iya betul. Bisa jadi anaknya memang betul-betul berbakat dan dia juga pengen nih anaknya juga bakat bolanya tersalurkan gitu kan. Bisa jadi itu juga solusi nanti Pak Sob kan. Iya betul. Berarti memang udah oke nih kan. Nah, saya pikir udah mantap itu proses coachingnya. Untuk indikator yang 3 kompetensi inti sudah nampak. Terus juga
alur ceritanya mulai dari tujuan. Yang pertama tadi Pak Sub tanya apa nih tujuan ketemu kita ini, tentang pembicaraan kita udah nampak. Terus juga identifikasi iya apa namanya kegalauan gitu kan. Nah, terus identifikasi situasinya udah keluar. Terus juga sampai pada tahap Pak Sub membawa pertanyaan untuk membawa kepada mengeksplor konsep hingga sampai ke rancangan tadi kan, rencananya udah nampak. Dan juga tadi proses menanya untuk poin tanggung jawab, kapan nih dieksekusi, siapa pihak yang itu udah dapat. Saya pikir udah mantap Pak Sub. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Sub. Sama-sama Pak Ilham. Pak Ahmad, terima kasih sudah mendampingi. Oke Pak Ahmad, apa kabar? Salah Pak Ilham, bingung saya nih Pak Ilham. Ini saya bawa Pak Sub nih untuk ya ngawan-ngawan kita bincang-bincang lah, mana tahu beliau ada apa kan? Ada masukan-masukan nanti ya kan? Ya, saya pun dari rindu kali sama Pak Sub. Nggak nyangka nih ketemu sama Pak Sub. Bawa Pak Ilham kemari. Iya. Dari rindu juga sama Pak Sub. Iya. Oke, apa kira-kira masalah Pak Ahmad? Gimana saya bilang Pak Ilham? Saya pengen nih ketemu sama Pak Ilham di sini. Pengen apa ya? Dapat ide solusi nih. Saya ngerasa ada problem yang saya hadapi terkait dengan penerapan disiplin positif di sekolah saya. Kemarin kan kita udah di program CDP kita kan udah belajar tuh materi disiplin positif. Saya pengen ini jadi gerakan di sekolah saya yang betul-betul bisa diterapkan gitu. Karena melihat kendala kondisi anak-anak di sekolah kami itu saat ini tuh Pak Ilham menurun nih, mengalami degradasi, penurunan dari segi perilaku, kedisiplinan. Makanya saya pikir cocok nih diterapkan disiplin positif. Tapi dalam prosesnya saya ngerasa ini ada kendala gitu loh. Itu yang saya bingung dengan Pak Ilham. Makanya saya minta ketemu Pak Ilham biar di coaching Pak Ilham. Mudah-mudahan dapat ide lah nih gimana nih mengatasi masalahnya gitu loh Pak Ilham. Iya. Dalam hal penerapan disiplin positif di sekolah Pak Ahmad ya. Iya betul sekali. Apa kira-kira yang kendala yang sudah Pak Ahmad temukan selama usaha Pak Ahmad dalam menerapkan disiplin positif tadi di sekolah? Saya ngerasa apa ya? Pertama nih pimpinan kepala sekolah seperti kurang respect dalam proses implementasi penerapan budaya positif ini gitu. Terus juga rekan-rekan guru khususnya dulu wali kelas, karena kan peran wali kelas ini sangat besar tuh dalam disiplin positif, seperti pembuatan keyakinan kelas dan lain-lain gitu kan. Kayak kurang respect juga gitu loh. Nah, itu yang menjadi kendala saya, gimana supaya mereka bisa respect nih, bisa peduli dengan gerakan ini, dengan niatan ini gitu kan. Itu yang saya pengenkan. Kira-kira bisa nggak Pak Ahmad menceritakan lebih detail lagi respect yang bagaimana yang Bapak maksud ini? Saya pengennya gini loh Pak Ilham, kepala sekolah tuh terkait dengan kondisi disiplin anak-anak, saya ngeliatnya makanya ini jadi penting, karena kondisi disiplin anak-anak tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini mengalami degradasi nih ya, penurunan dari kondisi yang biasa menjadi kondisi yang kedisiplinannya menurun. Contoh ada kejadian kemarin, ada anak-anak yang siswi nih ya, mulai ada nampak geng begitu kan, dan sudah sampai ada kejadian berantem. Iya, anak perempuan di depan gerbang sekolah gitu kan. Iya. Itu satu. Kemudian juga mulai ada proses apa nih, si
siswi-siswi kayak apa, gaya-gayaan gitu, alis dicukur gitu kan. Terus yang anak siswanya yang laki-laki cabut apa gitu kan. Itu nampak tambah sering gitu loh. Tambah sering, makanya mengalami penurunan gitu. Kemudian juga tingkat sampah di sekolah, biasanya kita kan kalau saya bilang ya bersih lingkungan sekolah, ya, ini sudah mulai nampak sampah di sana menumpuk, di sana berserakan gitu kan. Makanya saya pikir ini disiplin ini harus diterapkan biar anak-anak lebih disiplin gitu. Hanya saja dalam prosesnya itu tadi kepala sekolahnya kurang respect, terus wali kelas juga kurang respect. Saya pengennya kepala sekolah itu sepanjang usaha yang sudah saya lakukan, kita kan kemarin dituntut bikin apa namanya aksi nyata, ya, penerapan disiplin positif gitu kan. Saya sudah lakukan itu, mulai dari diskusi dengan kepala sekolah, menyampaikan materi disiplin positif, pentingnya disiplin positif, dan saya juga sudah hubungkan dengan kondisi anak-anak. Saya sudah sampaikan, sepertinya mungkin kalau memang cocok Bu, ini bisa kita coba nih jadi solusi begitu kan. Oke, ya bilang begitu. Sampai akhirnya dari situ ada kesepakatan, saya dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sama dengan ada 2 guru yang kemarin bantu saya. Saya udah jumpai kepala sekolah, diskusi, dia udah bilang oke, saya udah sampaikan ini materinya, kita cobakan Bu. Oke, dia bilang, wakil kepala sekolah juga bilang begitu, dan secara lisan dia memotivasi, mendukung bentuknya. Sampai akhirnya kita bikinlah satu kegiatan, undang guru-guru semua di ada lokasi di sekolah kan, di aula. Saya sampaikan materi disiplin positif, apa pentingnya disiplin positif. Saya kaitkan juga dengan kondisi sekolah, disiplin anak-anak gitu kan. Juga udah ada di situ kemarin proses simulasi segitiga institusi. Kemudian juga saya juga tayangkan video waktu saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Kebetulan saya wali kelasnya ya. Di kelas saya udah bikin keyakinan kelas, kan saya rekam, saya tampilkan itu. Kemudian juga simulasi tentang apa namanya, makna kontrol, teori kontrol, yang mana sebenarnya kita guru hanya ilusi kalau kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak gitu kan. Padahal sebenarnya kontrol yang baik itu kan anak-anak itu sendiri mengontrol dirinya, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal yang kita sebut keyakinan kelas gitu kan. Karena saya yakin dari keyakinan kelas ini kecil nanti akan bisa dibikin bentuknya keyakinan sekolah gitu kan, dalam bentuk budaya positif sekolah gitu. Jadi kepala sekolah saya pengennya sebenarnya di setiap sesi penting itu seperti kemarin sosialisasi harusnya dia datang di forum itu gitu. Tapi dia nggak hadir. Itu satu. Udah. Kemudian follow up dari proses pertemuan itu kan pengennya saya kalau memang itulah karena dia nggak hadir, mungkin dia juga kurang melihat ini penting gitu. Walaupun realita siswa nih degradasi nih keadaan kedisiplinan mereka. Kalau mereka dia kemarin hadir, tentu dia juga mungkin berpikir ini penting gitu kan. Jadi dia bisa nekan nih ke guru-guru yang lain, karena kepala sekolah kan pemangku kebijakan nih Pak Ilham. Kalau saya ya sama-sama guru, sama-sama wali kelas, kan nggak bisa nih ngasih penekanan dengan kawan-kawan. Saya sih berharapnya ini menjadi gerakan memang kesadaran kawan-kawan juga. Tapi kan pimpinan bagusnya kan dia juga mengkoordinir ini menjadi sebuah gerakan. Saya pengennya itu gitu. Itu respect dia mengkoordinir ini, dia sampaikan oke, ini kita terapkan, contohnya gitu kan. Kita terapkan, nanti untuk lebih lanjutnya kita belajar sama-sama. Saya juga yakin saya belum begitu paham betul dengan materi ini, tapi ya kita kan bentuk sampai saat ini kita CGP ini kan bisa nih minta bantuan dengan kawan-kawan yang lain kan. Kita pandang lebih paham dengan materi ini kan. Untuk kolaborasi kita.
kalau kemarin kita belajar teori lingkar pengaruh nih Pak Ilham ya, kan ada apa namanya ya, yang pertama tuh perhatian yang bentuk dari luar kan, kemudian kepedulian, yang paling inti kan pengaruh gitu. Kalau kawan-kawan kayaknya hanya beberapa orang yang sifatnya memberi perhatian nih dari gerakan yang saya lakukan. Gerakan itu kan saya nih sampai saat ini alhamdulillah masih komit nih dengan anak-anak di kelas saya. Saya bikin keyakinan kelas. Terus dengan keyakinan kelas ini, ketika anak-anak saya di kelas saya itu bermasalah dan ketemu sama saya, penyelesaiannya dengan cara segitiga restitusi, kan gitu kan. Nah, tapi ketika ketemu dengan guru-guru yang lain, ya enggak gitu loh, kembali ke sistem yang lama. Kalau memang pemberian hukuman, konsekuensi, ya begitu gitu kan. Jadi beberapa guru sih mulai perhatian dengan gerakan yang saya lakukan gitu. Tapi khusus ke wali kelas, mereka nggak ada bentuk nanya pun nggak ada. Kayak mana sih Pak bikin keyakinan kelas? Kayak mana sih Pak cara menerapkan restitusi lagi? Tolonglah Pak apa gitu kan. Walaupun saya umpamanya nggak cocok nyampaikan itu mereka anggap, mungkin saya bisa bantuan kawan-kawan CGT yang lain kan. Tapi mereka seperti nggak ada respect. Habis sosialisasi kemarin, ya udah hanya 1, 2, 3 orang lah saya pikir yang bentuknya perhatian dengan gerakan yang saya lakukan itu. Mereka bilang yang 3 orang ini guru senior, ada 2 yang dekat dengan saya, tapi ini bukan wali kelas ya, bukan wali kelas dia. Kayaknya agak beda kelas bapak ya. Nah, itu yang dia bilang kan. Dari banyak anak-anak yang bermasalah, sangat jarang nih anak-anak kelas bapak nih yang bermasalah. Nah, itu mereka bilang gitu dari 3 orang ini. Tapi kalau kawan-kawan yang lain yang bolos gitu. Jadi itu sebenarnya saya inginkan Pak Ilham. Kepala sekolah itu maunya dia beri penekanan atau penguatan lah, saya bilang bentuk penguatan kepada kawan-kawan. Terus maunya ini menjadi sebuah gerakan dan mengkoordinir gitu loh gerakan ini. Dan pengen saya begitu. Terus rekan-rekan guru maunya juga respect dengan ini gitu, kita mau di kelas lagi. Tapi nggak ada Ilham. Itu nggak seperti yang saya inginkan, kenyataannya nggak begitu. Makanya saya galau. Kayak mana sih gitu loh. Biar ini oke gitu loh. Biar kepala sekolah sama guru-guru lainnya respect gitu. Itulah yang saya bingung. Menurut saya usaha Bapak udah luar biasa. Menurut penilaian saya dari apa yang Bapak ceritakan tadi kan, Bapak udah segala macam usaha Bapak lakukan kan gitu tadi ya. Sebisa saya semampu Bapak tadi sudah melakukan usaha kegiatan-kegiatan untuk menerapkan disiplin positif tadi kan, seperti yang Bapak ceritakan tadi kan. Kira-kira menurut Bapak apa yang sudah terpikirkan sama Bapak untuk mengatasi kurangnya respect dari kepala sekolah dan rekan wali kelas tadi? Kalau sampai saat ini yang terpikirkan saya khusus untuk kepala sekolah, saya nggak bisa langsung. Nggak bisa langsungnya gimana? Upaya langsungnya nggak bisa. Contohnya kan, seumpamanya saya datang ke kepala sekolah, Bu, ibu kepala sekolah itu, ya mungkin saya minta pertemuan atau apa gitu kan, mendiskusikan, Bu, beginilah kondisi sekolah kita begini. Gimana Bu? Saya umpamanya tawarkan untuk penerapan ini kepada dia kan, untuk kedua kalinya, dan ini mungkin lebih saya kaitkan betul dengan realitas sekolah yang akhir-akhir ini, yang bentuk yang terkait dengan siswa lah, kejadian-kejadian yang cukup besar begitu kan, karena ada beberapa kasus anak di sekolah saya itu, kalau saya pikir masuk kategori menengah ke atas gitu, yang agak besar. Kalau saya kaitkan dengan itu, saya agak segan gitu dengan kepala sekolah ini. Pertama, kalau saya ketemu dengan kepala sekolah cerita itu, saya khawatir nanti dia berasumsi saya mengajari, sama dia pimpinan toh, kan itu kekhawatiran saya. Ini baru CGP kok sudah mengajari gitu. Saya takutnya itu gitu loh. Saya takutnya itu asumsi dari dia gitu kan. Kalau kayak main bola bisa nanti dibilang saya offside gitu loh kan. Nah, di mata dia itu saya takut gitu loh. Khawatir, itu kekhawatiran saya. Yang kedua, saya juga takut
di mata kawan-kawan karena saya CGT ini dipandang sok paten kali nih, datang jumpai kepala sekolah nawarkan ini nawarkan itu kayak penjilat atau apa gitu. Saya nggak mau juga tidak begitu dengan kawan, karena kan banyak kawan kan bisa aja mereka punya persepsi apa gitu, menghindari pandangan negatif. iya itu yang saya apakan, yang saya khawatirkan gitu loh. Walaupun ini bentuknya asumsi saya gitu terhadap beliau, tapi adapun solusi nih yang terpikirkan saya bentuknya apa ya, yang nampak sih, sekali mendayung 2-3 pulau terlewati mungkin ya begitu, atau menyelam sambil minum air gitu kan, melalui rekan-rekan guru, tapi butuh proses lama. Saya mikirnya gitu, artinya saya harus pendekatan nih dengan kawan-kawan guru secara persuasif, pelan-pelan mengajak, membuka mindset mereka tentang disiplin. Diskusi persuasif mungkin 1-2 guru gitu kan. Mudah-mudahan dikaitkan dengan realita kondisi kawan-kawan, anak-anak, kasus-kasus anak-anak itu yang saya pikir menjadi langkah bijak yang bisa saya lakukan. Sembari di samping itu saya tetap komitmen dengan anak-anak di kelas saya, yang saya sebagai wali kelasnya gitu kan, tetap menjalankan sistem keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, atau pokoknya intinya penerapan disiplin di kelas saya itu pakai pendekatan restitusi untuk saya gitu kan, kepada anak-anak saya. Itulah yang bisa yang saya lakukan gitu loh. Jadi menurut Pak Ahmad, kira-kira untuk mendapatkan respek positif dari kepala sekolah tadi dengan terus tetap melakukan kegiatan penerapan disiplin positif tadi, Iya, di tetap kelas saya. konsisten ya dengan anak-anak murid Bapak, sembari juga Bapak terus memberikan motivasi, sosialisasi terhadap rekan-rekan yang lain Secara persuasif. dengan harapan nanti dari konsisten dan kontinuitasnya Bapak melakukan hal tersebut, respek kepala sekolah bisa berubah ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Iya, saya harapannya begitu. iya. Hanya itu yang saya pikir. Jadi kan kondisi disiplin anak-anak yang degradasi, terus bersamaan saya tetap komitmen dengan anak-anak saya di kelas saya lakukan persuasif, sosialisasi persuasif dengan kawan-kawan, one by one lah begitu ya, satu persatu, di train pemikiran mereka, dimasukkan muatan-muatan di titik-titik ini. Saya berharap ini menjadi isu besar di tengah kawan-kawan terkait realita kondisi disiplin anak-anak tadi. Oke, baik. Jadi kan ada dua fakta nih nanti. Pertama, realita umum, anak-anak di sekolah degradasi. Sementara sebagaimana yang dibilang 1-2 orang kawan-kawan guru kepada saya, anak-anak di kelas saya itu berbeda dari kondisi umum. Mereka lihat itu gitu loh, berbeda. Kok bisa gitu Pak? Itulah yang 2 orang guru saya bilang tadi, mereka sering nanya gitu kan. Ya saya coba penerapan ini Bu, disiplin positif. Ini Pak, itu ada 2 guru. Saya tanyakan itu. Mereka ada juga tanya-tanya siswa gitu kan. Jadi mungkin 2 realita ini akan menjadi, saya berharap menjadi isu yang besar lah di tengah kawan-kawan guru. Nah, dari guru-guru inilah nanti saya berharap dengan realita yang ada, kepala sekolah ini, kawan-kawan mengisukan kepala sekolah nanti dengan realita kan, dia akan bertanya, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan mengatasi anak-anak nih. Kawan-kawan yang sudah punya pikiran disiplin positif, dapat informasi materi disiplin positif yang bisa saya lakukan secara persuasif tadi, mudah-mudahan bisa menawarkan ini. Ataupun walaupun ada nanti forum, isu itu keluar gitu loh, jadi sebuah tawaran gitu loh. Saya berharap itulah yang saya harapkan, karena kalau bergerak juga terus sendiri, oke lah saya konsisten terus, tapi kalaupun dipaksakan ya, nah ini saya mulai dapat nih kayak
kalaupun dipaksakan juga kepala sekolah masang kepada kawan-kawan, tapi kawan-kawan juga enggak sifatnya tergerak motivasi intrinsik dari mereka untuk Iya. menjalankan itu juga nanti nggak maksimal kan. Nah, mudah-mudahan saja ya Pak Ilham, mudah-mudahan saja ya dengan itu nanti ini jadi gerakan bersama dari hati ke hati gerakannya. Ya. Tiap wali kelas, tiap guru menjadi gerakan dari hati mereka betul. Sebenarnya itu mudah-mudahan begitu ya Pak Ilham ya. Ya, pemikiran yang luar biasa menurut saya Pak Ahmad. Dalam penerapan disiplin positif yang nanti bakal konsisten Bapak lakukan itu kira-kira ada nggak seperti dalam bentuk suatu program kegiatan yang spesifik gitu kira-kira, misalnya tentang kebersihan atau tentang disiplin kehadiran, kira-kira yang pengen Bapak prioritaskan pertama kali dulu sebagai contoh keberhasilan Bapak nanti untuk menarik perhatian kepala sekolah itu kira-kira apa itu? Benar ya Pak ya. Benar juga tuh Pak. Jadi saya nggak kepikiran nih harus ada satu apa ya, satu poin yang utama gitu Iya, ya. target utama Iya, pertamanya betul. dulu. Kalau saya masih menjalankannya secara umum, pokoknya setiap poin itu berkenaan dengan disiplin ya Iya, harus dijalankan Iya. gitu kan. Makanya memang nggak fokus gitu. iya, iya. Tapi berjalan memang itu ya berjalan apa ya, ketika diingatkan, direfleksi Ya. anak-anak mereka jalan gitu kembali naik apa namanya, kalau kita bilang fluktuasinya naik gitu, kalau diingatkan itu naik, nanti 2-3 hari kita biarkan menurun, memang gitu. Iya. Benar juga tuh Pak. Berarti udah dapat nih, saya bikin nanti satu poin khusus itu yang menjadi brand Iya, iya. untuk keberhasilan Pak ya. Iya, maksud saya Yang begitu. bisa betul-betul nampak beda nih dengan kelas-kelas yang lain iya, ya. iya. Ya, bisa jadi dengan kalau kemarin saya apa ya, yang sering saya apakan itu tentang anak-anak yang membuli ya, membuli. Iya. Jadi di kelas tuh ada anak yang badannya big gitu kan, dan itu sering dibully. Tapi alhamdulillah anaknya modelnya ceria, pedean, no problem gitu kan. Hanya saja sering juga saya ingatkan kepada kawan-kawannya yang lain bagaimana itu nilai-nilai kebajikan universal terhadap menghargai orang lain apa ya. Dan itu sudah menurun. Itu sudah menurun gitu. Proses pembulian itu sudah menurun memang di kelas saya. Iya. Tapi memang tidak nampak secara umum. Iya. Bagi berbeda dengan kelas-kelas yang lain itu di mata guru-guru mungkin tidak nampak. Iya. Tapi kalau bentuk yang nampak mungkin betul itu kebersihan ya. Bener juga Pelham. Saya akan fokus nih nanti untuk satu poin, contoh kebersihan tuh yang nampak pokoknya setiap hari. Apa kira-kira yang terpikirkan sama Pak Ahmad nih? Program dalam bentuk bagaimana gitu? Iya, saya selain bidang disiplin yang lain, saya fokus nanti di apa namanya ya, di kebersihan itu dulu. Iya. Artinya kelas itu harus bersih setiap pagi, keranjang sampah itu udah kosong dan belum pulang itu keranjang sampah kosong. Dan anak-anak di kelas saya harus tahu bagaimana mereka membuang sampah dimanapun mereka berada, tidak hanya di kelas, di kantin atau dimanapun mereka berada itu. Mereka itu harus menjadi kebiasaan gitu kan, menjaga kebersihan ya. Seperti buang sampah pada tempatnya ya. Jadi Bapak pertama terapkan di kelas Bapak dulu Iya, ya sebagai benar, contoh iya. nyatanya Iya, ya. iya betul Pak. Masalah menjaga kebersihan tadi ya. Iya benar itu ya, apa namanya, istilahnya nilai jual nih. Iya. Nilai jual bentuk keberhasilan dari Iya, disiplin positif. iya. Iya. Nah, Saya akan lakukan itu. anggaplah itu Dengan nanti betul. sudah terlaksana Pak kan. Anggaplah itu sudah terlaksana dan hasilnya baik kan gitu. Iya. Kira-kira tindak lanjut Bapak setelah itu untuk menarik perhatian rekan-rekan tadi yang cuek tadi
dan juga rekan kepala sekolah yang tadi juga kurang perhatian tadi, tidak lanjut Bapak setelah di kelas Bapak sendiri, bagaimana kira-kira menurut Bapak? Jadi kan Pak, mungkin juga kawan-kawan itu cuek karena seperti memproses anak-anak yang kurang disiplin atau bermasalah. Itu sangat jarang saya memproses itu di depan kawan-kawan. Saya sering ambil bicara nanti dengan anak itu kalau nggak di kelas, di perpustakaan, sering begitu. Hanya 1-2 kali yang pernah itu di meja saya, dan itu hanya beberapa guru yang lihat gitu kan. Mungkin langkah berikutnya nanti saya akan menjalankan segitiga restitusi di ruangan saya. Karena di ruangan guru, saya kan di ruangan guru nih, guru-guru lain kan ada. Saya akan usahakan itu biar rekan-rekan nampak secara tidak langsung kan juga bentuk sosialisasi, bentuk pembelajaran juga nih bagi kawan-kawan yang lain, bagaimana penerapan segitiga restitusi begitu. Karena kan sudah ada keyakinan kelas di kelas, karena kawan-kawan guru seperti yang saya sebutkan 2-3 orang tadi, mereka sudah melihat ada nilai beda tentang kedisiplinan di kelas saya dengan kelas yang lain. Bisa jadi ini segitiga restitusinya saya jalankan di kelas, di ruang guru, di yang ada kawan-kawan lah gitu, kawan-kawan guru yang bisa dilihat sama kawan-kawan guru. Itu nanti Pak salah satu yang lain gitu. Itu tindak lanjutnya Pak ya? Iya, tindak lanjut ke depan. Dan masalah kebersihan tadi Pak, saya fokuskan ke situ. Dalam rencana Bapak, dalam rencana tindak lanjut Bapak setelah Bapak melakukan kebiasaan kebersihan di kelas tadi kan butuh dukungan kira-kira Pak ya? Iya. Kira-kira menurut Bapak gimana? Butuh dukungan tuh ya? Karena untuk melaksanakan itu kan agak sulit tuh ya kalau sendiri ya? Iya, kalau dukungan paling saya dukungan dari kawan-kawan, karena dia mengajar di kelas itu kan bukan saya sendiri. Cara Bapak untuk saya akan sampaikan rekan-rekan kepada kawan-kawan guru. Ah. Contohnya gini, saya sampaikan kembali, Bapak Ibu di kelas 73 itu sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita di kelas 73 coba dalam setiap yang terkait dengan disiplin itu diterapkan dengan proses pendekatan restitusi. Kalau ada masalah segitiga restitusi. Terus saya juga di sana terkait dengan sampah, baru saya masukkan poin kebersihan. Baik. Tolong Bapak, jadi kan minta dukungan kawan-kawan nih, kawan-kawan guru, tolong Bapak Ibu selalu ingatkan anak-anak ada poin di sana menjaga kebersihan. Nah, itu ada poinnya di keyakinan kelas 73. Tolong Bapak Ibu ingatkan anak-anak tentang poin itu biar mereka selalu ingat untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi dengan begitu kan selain dukungan, saya pikir itu juga bentuk pembelajaran bagi guru-guru ya. Betul kan ya? Nah, saya pikir itu solusi juga itu Kelham. Menurut saya mendapatkan dukungan guru-guru dan guru dia. Betul itu. Kapan kira-kira ya rencana Bapak untuk melakukan sosialisasi itu kepada rekan-rekan guru nanti itu? Secepatnya. Besok bisa saya mulai. Artinya saya sampaikan kepada anak-anak ya, dukungan tadi kan selain dukungan guru-guru, dukungan anak-anak juga perlu toh, ya kan? Dalam menerapkan ini untuk kemudian bahwa segitiga disiplin positif dengan cara kekinian ini, bentuk disiplin positif ini, penerapan restitusi ini itu bagus gitu. Itu hasilnya bagus gitu kan. Saya juga butuh dukungan anak-anak. Artinya besok saya akan tekankan lagi kepada anak, ingatkan mereka. Terus besok juga saya akan sampaikan dengan kawan-kawan 1-2 orang guru, 3 orang guru, yang guru senior yang mulai perhatian. Nah, dengan gerakan saya tadi, terus juga
juga supaya dia juga mengingatkan kawan-kawan yang lain. Secara umum saya juga akan ingatkan kawan-kawan mungkin di media sosial grup WA sekolah. Saya sampaikan mohon bantuannya dalam penerapan resolusi di kelas saya untuk mengingatkan tentang poin kebersihan, terutama ya poin kebersihan, karena itu yang akan menjadi brand nilai jual disiplin positif, supaya mendapat kepedulian, bukan lagi perhatian tapi kepedulian nanti ya, baik itu dari rekan-rekan semuanya juga kepala sekolah. Saya pikir begitu, besok udah bisa saya mulai nih Pak Ilham menyampaikan dengan anak-anak, guru senior yang dekat dengan saya, dan ada 2 guru lain yang dekat dengan saya minta bantuan mereka juga mengingatkan kawan-kawan guru yang lain. Dan besok dan selanjutnya beberapa 2-3 hari ini sudah tersampaikan kepada guru-guru yang lain. Intinya saya berharap minggu depan gerakan untuk pembuktian disiplin positif ini itu sudah jalan ya. Iya. Paling lama minggu depan itu sudah berjalan, tapi untuk memulainya mengingatkan, mengajak besok 2 hari ini jalan itu sudah saya lakukan. Oke, baik, berarti masalah Bapak tadi kurangnya respect dari kepala sekolah, dari rekan-rekan Bapak di sekolah sudah terjawab dengan cara Bapak membuat program khusus, ya kan, program khusus terkait disiplin positif. Benar, Pak. Kemudian yang kedua, Bapak dengan konsisten terus menunjukkan hasil-hasil yang positif, peningkatan yang lebih baik ke depannya gitu ya, sembari memancing perhatian rekan-rekan gitu Pak ya. Iya, betul. Sembari juga memancing perhatian kepala sekolah. Intinya konsisten Pak ya. Iya, konsisten dan pelan-pelan melibatkan kawan-kawan. Ya, dalam melibatkan kawan-kawan. Sembari train dan melibatkan kawan-kawan. Ya begitu. Saya pikir udah dapat solusinya itu Pak Iya, Ahmad. benar Pak. Saya udah tercerahkan. Iya. Gimana perasaan Pak Ahmad ini? Senang sekali Pak. Senang ya? Artinya memang pertemuan kita ini sampai nih ke tujuannya. Iya, Saya dapat senang Pak nih, ya. udah dapat nih idenya. Iya. Udah dapat bentuk gambaran yang akan saya lakukan. Iya. Sudah nampak nih. Udah nampak. Iya. Oke. Udah mantap nih Pak. Pak Asop gimana menurut pandangan Pak Asop? Ya, sejauh pengamatan saya nih Pak Ilham ya, itu sebagai coach itu Pak Ilham sudah paradigma berpikir coachingnya sudah betul gitu kan. Kemudian alur ceritanya sudah dapat, sudah jelas tujuan pertemuannya apa, identifikasi masalahnya, rencana yang dijalankan coach, kemudian ke tanggung jawab coach dalam melaksanakan itu sudah dapat. Saya perhatikan Pak Ilham sudah dalam prinsip coaching sudah melakukan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi itu sudah dapat. Sudah bagus, luar biasa. Menurut saya sudah cukup memenuhi sebagai coach yang baik gitu. Mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coachnya sehingga coachnya menemukan solusi yang baik untuk permasalahan coach kan. Nah, itu. Coachnya sudah menemukan solusinya dan cukup luar biasa. Oke lah, mantap lah. Terima kasih. Tes dulu kita. Ya. Makasih Pak Asop ya. Sama-sama.